Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gung Prawira. Materi kali ini adalah materi tentang ketahanan pangan. Subtemanya adalah tentang energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan sumber energi tradisional atau bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Atau sumber energi alternatif berkorelasi dengan lingkungan dan menyatakan bahwa istilah energi alternatif mengacu pada sumber energi yang tidak merusak lingkungan. Apa saja sih sumber energi alternatif itu? Berikut ini adalah jenis-jenis sumber energi alternatif. Yang pertama adalah energi surya. Energi surya atau matahari telah dimanfaatkan di banyak belahan dunia. Dan jika dieksploitasi dengan tepat, energi ini berpotensi mampu menyediakan kebutuhan konsumsi energi dalam waktu yang lebih lama. Di Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga Indonesia mempunyai sumber energi surya yang berlimpah dengan intensitas radiasi matahari rata-rata sekitar 4,8 kWh per meter per harinya di seluruh wilayah Indonesia. Ini salah satu manfaat dari posisi Indonesia. Manfaatan energi surya tersebut ada dua macam. Teknologi yang sudah diterapkan yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Energi surya termal pada umumnya digunakan untuk memasak, meringankan hasil pertanian, kebunan, perikanan, dan tanaman pangan. Sedangkan energi surya fotovoltaik digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik, pompa air, televisi, telekomunikasi, dan berbagai keperluan lainnya. Nah, pemanfaatan energi surya menggunakan fotovoltaik adalah penghantar di mana energi panas menjadi energi listrik. Artinya partikel yang bermuatan ini bisa digunakan menjadi manfaat manusia menjadi energi listrik. Yang kedua adalah energi angin. Energi angin merupakan energi yang berasal dari alam. Terjadi angin karena adanya perbedaan tekanan udara. Perbedaan tekanan udara menyebabkan gerakan udara, sehingga udara yang bergerak tersebut dinamakanlah angin. Angin merupakan salah satu bentuk energi yang tersedia di alam. Secara teoritis, pembangkit listrik tenaga angin mengonversi energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Cara sederhananya yaitu energi angin memutar turbin angin diteruskan untuk memutar motor pada generator di bagian belakang turbin angin, sehingga menghasilkan energi listrik. Energi listrik ini biasanya disimpan terlebih dahulu ke dalam baterai sebelum dimanfaatkan. Nah, pada di energi angin ini ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan pada energi angin yang pertama, sebagai pembangkit tenaga listrik yang cepat di dunia. Yang kedua, energi angin sebagai energi yang murah dibandingkan energi lainnya. Yang ketiga, merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dan bebas polusi. Yang keempat, tidak menghasilkan efek gas rumah kaca dan tidak menghasilkan limbah beracun. Sedangkan kerugiannya adalah yang pertama, pemilihan lokasi PLTA membutuhkan tenaga, biaya, dan waktu yang cukup lama. Yang kedua, kondisi angin yang stabil sulit ditemukan. Artinya untuk energi angin ini harus memiliki ataupun lokasi wilayahnya yang benar-benar potensi anginnya tinggi ataupun banyak untuk kualitas ataupun anginnya pada tiap hari itu harus ada. Yang ketiga adalah energi panas bumi atau geotermal. Energi panas bumi yaitu energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di bawah kerak bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Menurut pasal 1
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang panas bumi disebutkan bahwa panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral serta gas lainnya. Secara genetik, semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas. Terutama kita negara Indonesia dilalui sirkum Mediteran maupun sirkum Pasifik, sehingga menyebabkan istilahnya jaluran Ring of Fire atau disebut juga jalur gunung berapi. Persebaran gunung api di Indonesia sangatlah banyak, sehingga manfaat salah satunya adalah energi panas bumi tersebut, geotermal. Itu salah satu kandungan sumber daya alam kita untuk menjadikan ketahanan pangan yang diolah oleh masyarakat ataupun penduduk sekitarnya. Yang keempat, energi selanjutnya adalah biodiesel. Sebelum menjawab pertanyaan itu, ayo kita pelajari dulu tentang biodiesel yang digadang-gadang pemerintah sebagai solusi pengganti minyak diesel. Secara definisi, bioenergi adalah energi terbarukan yang berasal dari sumber biologis. Biofuel adalah jenis dari bioenergi yang liquid dan digunakan untuk bahan bakar mesin. Sedangkan biodiesel adalah jenis biofuel untuk mesin diesel. Jadi, kalau kendaraan kita bermesin diesel atau kita sering naik transportasi massal berbasis kendaraan diesel, berarti kita termasuk pengguna biodiesel. Sekarang, ayo kita bahas biodiesel lebih jauh. Biodiesel terbuat dari bahan nabati seperti minyak sawit, kedelai, dan lainnya. Karena berbahan nabati dan menghasilkan emisi yang lebih rendah dari minyak diesel pada umumnya atau solar, biodiesel didorong produksi dan penggunaannya oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, biodiesel di Indonesia masih mengandalkan minyak sawit sebagai bahan bakunya. Namun, minyak sawit digunakan bukan hanya untuk biodiesel, melainkan juga bahan utama makanan dan kosmetik. Sehingga permintaan menjadi tinggi dan mau tak mau produksi minyak sawit terus digenjot. Tanpa adanya intensifikasi perkebunan sawit, maka risiko perluasan lahan, deforestasi, dan peningkatan emisi akan meningkat. Selain itu, hingga tahun 2020, baru 38% kebun sawit yang tersertifikasi ISPU. Nah, meskipun tergolong energi terbarukan, pada kenyataannya, biodiesel belum mampu mewajibkan pemenuhan prinsip berkelanjutan seperti standar ISPU yang mengatur aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di sepanjang rantai pasoknya, dari hulu ke hilir. Jadi, bisa dikatakan biodiesel di Indonesia belum berkelanjutan. Selain meningkatkan persentase sertifikasi ISPO, produksi biodiesel di Indonesia harus mulai mengarah pada diversifikasi bahan baku lain yang tidak memiliki risiko pada lingkungan, misalnya pemanfaatan jelantah. Di samping itu, biodiesel dapat berperan sebagai jembatan dalam proses transisi energi, yaitu transformasi energi dari yang berbasis fosil menjadi energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan. Di masa depan, khususnya untuk sektor transportasi, penggunaan biodiesel untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan harus diganti dengan sumber energi terbarukan yang lebih berkelanjutan. Apalagi saat ini, tren dunia sudah mengarah ke kendaraan yang lebih rendah emisi seperti kendaraan listrik. Dalam RUEN, pengembangan biodiesel direncanakan menjadi bagian dari bahan bakar di Indonesia hingga tahun 2050. Biodiesel harus dilihat sebagai jembatan dan bukan destinasi akhir. Sebab pengembangan teknologi transportasi di masa depan akan menawarkan akses yang lebih murah dan ramah lingkungan. Yang kelima adalah tenaga kelautan. Laut dan samudra memiliki potensi energi untuk menghasilkan listrik. Potensi energi samudra yang dapat menghasilkan listrik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah energi pasang surut atau tidal power. Yang kedua adalah energi gelombang atau wave energy. Dan yang ketiga adalah energi panas laut atau ocean thermal energy. Energi pasang surut yaitu energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut akibat perbedaan pasang surut. Sedangkan energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan atau sebaliknya. Dan terakhir adalah energi panas laut, memanfaatkan perbedaan temperatur laut di permukaan dan di kedalaman. Nah, apalagi Indonesia adalah negara maritim dengan potensi laut dan samudera yang luas, dapat istilahnya memanfaatkan energi kelautan tersebut. Namun, untuk di Indonesia ini masih perlu banyak penelitian
ataupun memerlukan alat-alat canggih yang sudah melakukan negara-negara yang sudah melakukan penelitian tersebut adalah negara Prancis, Jepang, dan Inggris. Artinya negara-negara tersebut adalah negara maju. Nah, Indonesia mulai menyusun ataupun bertahap untuk melakukan penelitian memanfaatkan air laut ataupun samudra sebagai tenaga kelautan. Yang keenam adalah energi nuklir. Penggunaan dan pemanfaatan energi alternatif selain dari bahan bakar fosil perlu segera ditemukan mengingat semakin terbatasnya sumber energi tersebut. Beberapa energi yang terbarukan sudah dimanfaatkan, yaitu tadi saya jelaskan adalah energi angin, air, cahaya matahari, pasang surut air laut. Namun, dari energi alternatif itu terdapat beberapa kendala, contohnya energi matahari atau energi tenaga surya. Terkendala dalam mahalnya panel surya dan kecilnya energi yang dihasilkan karena sifatnya tidak kontinu. Energi panas bumi atau geotermal sangat berpotensi, namun kendalanya adalah kendala geografis. Tidak semua negara dilintasi oleh gunung berapi atau memiliki potensi panas bumi. Kemudian energi angin sangat sulit diharapkan karena kecepatan dan arah angin di daerah khatulistiwa tidak menentu. Energi alternatif yang menggantikan posisi energi fosil haruslah juga efisien dan ramah lingkungan. Maka ditemukanlah energi nuklir, yaitu salah satu energi alternatif yang relatif besar potensinya untuk menggantikan energi fosil. Secara objektif, PLTN merupakan suatu industri energi yang relatif aman dan tidak menghasilkan efek gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari perpecahan dua inti atom dan tidak stabil memecahkan menjadi dua inti atom yang lebih kecil. Akibat dari reaksi tersebut, dilepaskan sinar gamma dalam membentuk energi panas. Jadi energi nuklir ini adalah suatu energi alternatif atau terbarukan, namun tidak semua negara mampu ataupun bisa mempunyai nuklir tersebut. Yang baru kan yang sudah mempunyai adalah salah satunya adalah Korea Utara. Apapun energi yang terbarukan atau alternatif, kita harus mengoptimalkan ataupun memanfaatkan sebaik mungkin. Tidak boros dalam menggunakan energi, baik istilahnya dalam penggunaan kehidupan sehari-hari maupun untuk di kemudian hari. Saya tutup materi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dipahami dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.